Saudara yang kekasih, momentum kedua yang kita harus miliki, saudara, adalah saat Tuhan membuat sejarah barumu, sejarah baruku. Setelah kita dibentuk menyatu dengan Dia, katakan, setelah saya berusaha dibentuk oleh Roh Kudus untuk menjadi satu dengan Dia, maka tahap kedua bisa mulai. Ya, yaitu Tuhan memberi kepada saya sejarah baru yang luar biasa. Ucapkan terima kasih Tuhan. Kami percaya ini akan kami alami. Dan kita yang percaya mengaminkan. Amin. Beri tepuk tangan yang baik bagi Dia. Di dalam Mazmur 62 ayat 2 dan ayat yang ketiga, mari kita akan baca bersama. Mazmur 62 ayat 2 dan ayat yang ketiga, 1, 2. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanyalah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Amin. Wow. Ya, momentum kedua luar biasa. Ayat pembuka untuk momentum kedua, era kedua adalah hanya dekat Allah saja. Berarti setelah kita menyatu dengan Tuhan, saya mundur. Saudara malas. Saudara alasan terus. Hari Minggu, harinya Tuhan, hari kebaktian apa yang ada di gereja saudara. Saudara tidak konsisten dan tidak konsekuen. Saudara, engkau mulai mundur. Momentum kedua engkau tidak dapat dalam hidupmu. Hanya dekat Allah saja. Semua katakan, hanya dekat Allah saja. Saya tenang jiwa saya. Karena Dialah gunung batu saya, kota benteng saya. Saya tidak akan goyah, karena saya dekat Dia. Amin. Ayo nanggung deh. Kalau step 1, momentum 1, sudah kita kerjakan, kita sudah melebur dengan Kristus. Kita mendengar bisikan iblis dan kawan-kawan dan famili kita yang tidak baik. Lalu kita mulai gak deket lagi sama Tuhan. Kita tidak kempal kalian Gusti Yesus lagi. Kita mulai terpisah. Kita mulai physical and social distancing dengan Dia. Kita punya distance dengan Tuhan. Itu akan membuat momentum kedua tidak terjadi. Alias tidak ada sejarah baru. Kita bilang sudah menyatu dengan Tuhan. Tidak ada sejarah baru. Ayo sekarang kita mau koreksi. Waduh, ini benar-benar kena aku ini. Aku sudah menyatu dengan Kristus. Gak ada perubahan yang signifikan. Tidak ada kemuliaan Tuhan. Inilah dosaku. Inilah kegagalanku. Yaitu aku tidak dekat dengan Tuhan. Saudara yang kekasih, kalau saya dan saudara itu mendengar firman, tidak usah orang lain ngasih tahu kesalahan kita, kelemahan kita. Saya mendengar firman, saya membaca firman, langsung saya tahu kesalahan saya. Aduh Tuhan, ini Tuhan. Puji Tuhan, hamba bersyukur Engkau memberitahu sekarang kepada hamba. Tetapi seorang yang tidak dekat dengan Tuhan, saudara, dia kehilangan kedahsyatan dalam hidupnya. Coba tengok. 1, ketenangan. Katakan, orang yang dahsyat memiliki ciri yang khas. 1, dia orang yang tenang. Betul apa tidak? Tenang. Ada COVID-19, ada apa, tenang dia. Ya, aduh di masa ini pendapatanku ataupun hasilku, incomeku merosot sekali. Ya kayak apa semua orang mengalami. Dia tidak menjadi stres, dia tidak menjadi ngelokro. Dia tetap tenang. Dia lebih dekat kepada Tuhan. Saudara, pasti ketenangan ini bukan palsu. Beda dengan orang-orang
yang tidak dekat dengan Tuhan. Itu pertama. Kedua, orang yang mempunyai momentum kedua, punya ciri yang khas selain tenang adalah menerima keselamatan. Katakan, menerima keselamatan. Ketiga, ya, menjadikan Tuhan menjadi gunung batu keselamatan dan kota benteng yang tidak bisa goyah. Paling tidak 3 ancar-ancar yang hebat ini yang saya dan Anda harus miliki. Tenang, selamat, dan ada kota benteng yang membuat aku menjadi safe. Dan selalu aku secure dalam hidupku. Aman. Aku tidak akan goyang. Itulah saat Tuhan bekerja membangun sejarah baru saudara. Itu sebab anak-anak Tuhan perhatikan. Tidak ada hal yang lebih baik dari orang hidup selain dekat dengan Tuhan. Bila saudara saya dekat dengan Dia, masalah apa, problema apa, kemustahilan apa yang kita orang hadapi. Kehancuran yang diakibatkan oleh apa, siapa, dan bagaimana tidak masalah. Karena saudara dekat dengan Tuhan. Dia bisa mengatur semuanya. Jadi saudara mesti tahu. Rahasia kedahsyatan kita orang. Gak boleh lepas. Gak boleh jauh. Tidak boleh ada distancing dengan Allah. Harus selalu akrab dengan Tuhan. Kalau saudara dan saya bisa demikian, katakan bila saya bisa demikian, Tuhan benar-benar menampilkan dirinya sebagai gunung keselamatan saya, kota benteng saya, dan saya tidak akan goyah. Beri tepuk tangan yang baik bagi Dia. Haleluya. Mari berdoa bersama saya. Ya Bapa yang baik, jadikanlah di dalam manusiawi hamba yang sulit dibentuk. Pada saat ini, hamba mohon Roh Kudus membuat hamba mulai melebur menjadi satu dengan Kristus, dengan Allah Bapa seumur hidup saya. Dalam nama Yesus terjadi demikian. Ucapkan terima kasih engkau yang percaya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus, bantulah kami. Ini rahasia pertama kami. Bantulah kami supaya semua kekasih yang mendengar firman ini memasuki satu era yang dahsyat dalam segala bidang dalam hidup mereka. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita semua mengaminkan. Amin. Beri kemuliaan yang baik bagi Dia.